Perkenalkan, nama saya Berliana Permatasari dari Prodi Pengamatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul ENSO dan iot. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian dari interaksi atmosfer dan laut. Kedua, pengertian dan pembedaan dari ENSO dan iot. Ketiga, proses dan dampak terjadinya ENSO dan iot di dunia. 4, contoh fenomena ENSO dan iot di Indonesia. Pertama, pengertian dari interaksi atmosfer dan laut. Interaksi laut dan atmosfer berperan terhadap cuaca serta iklim global di Indonesia. Fenomena dari interaksi ini berupaya penyaluran uap air bersama pola perputaran angin di suatu area. Pengertian ENSO dan iot itu sendiri, ENSO merupakan fenomena alam yang melibatkan fluktuasi suhu permukaan laut wilayah ekuator Samudra Pasifik yang diikuti dengan perubahan keadaan di atmosfer. Iot merupakan fenomena lautan atmosfer di daerah ekuator Samudra Hindia yang mempengaruhi iklim di Indonesia dan negara-negara lain yang berada di sekitar cekungan. Perbedaan dari ENSO dan iot itu sendiri, El Nino mengakibatkan kekeringan di suatu area, La Nina menyebabkan banjir, iot fase positif mengakibatkan kekeringan di suatu negara, iot fase negatif menyebabkan banjir. Proses terjadinya ENSO dan iot bisa dilihat di sebelah kiri, terdapat gambar sedikit menjelaskan proses mengenai terjadinya fenomena ENSO. Proses terjadinya fenomena ENSO itu diawali ketika di perairan Pasifik mengalami peningkatan suhu dan kelembapan pada atmosfer yang berada di atas perairannya. Hal ini memicu terjadinya pembentukan awan mengakibatkan curah hujan pada kawasan tersebut. Hal ini membuat bagian barat Samudra Pasifik mengalami peningkatan tekanan udara dan terhambatnya pertumbuhan awan. Fenomena ENSO ini mengakibatkan beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan curah hujan jauh dari normalnya atau musim kering yang berkepanjangan. Lalu di sebelah kanan terdapat gambar yang menjelaskan sedikit dari fenomena iot itu sendiri. Fenomena iot itu disebabkan karena adanya perbedaan tekanan sehingga massa air mengalir ke barat Samudra Hindia. Seperti yang terjadi pada perbedaan tekanan antara wilayah bagian timur Samudra Hindia dekat Samudra bagian barat dengan bagian barat Samudra Hindia dekat Afrika, sehingga aliran udara berlangsung secara horizontal dari tekanan udara yang tinggi menuju wilayah dengan tekanan udara yang rendah. Dampak dari fenomena ENSO dan iot itu terdapat 4 dampak. Dampak dari ENSO yaitu pertama, mengakibatkan beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan curah hujan jauh dari normalnya atau musim kering berkepanjangan. Yang kedua, bergesernya musim. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan pola iklim tahunan seperti terlambatnya awal musim hujan maupun musim kemarau. Yang ketiga, dampak dari fenomena iot itu ada 2, yaitu pada iot fase positif mengakibatkan pembentukan awan-awan konvektif di wilayah Afrika dan menghasilkan curah hujan di atas normal. Fase iot negatif menyebabkan terjadinya pergerakan awan konvektif yang dibentuk di daerah Samudra Hindia dari wilayah Afrika ke wilayah Indonesia sehingga mengakibatkan tingginya curah hujan di wilayah Indonesia, seperti yang terjadi pada Sumatera bagian barat. Daerah di Indonesia yang mengalami dampak fenomena ENSO dan iot itu terdiri dari 3 wilayah. Yang pertama, wilayah Jawa, kolerasi yang tinggi antara curah hujan di Jawa dengan anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang lebih dipengaruhi oleh ENSO dan iot. Yang kedua, wilayah Pangkal Pinang. Menurut buku dari Fatholi 2013, meneliti lebih spesifik mengenai dampak ENSO dan iot terhadap curah hujan di Pangkal Pinang. Yang ketiga, wilayah Sumatera Barat.
Wilayah Sumatera Barat yang terjadi kekeringan setelah masa uap airnya gagal diturunkan sebagai hujan karena disebabkan terjadinya fenomena iot. Jadi di Sumatera Barat ini lebih condong kepada dampak dari fenomena iot itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah. Saya ucapkan terima kasih.